Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini aku berada di stasiun Surabaya Gubeng dan mau naik kereta api Logawa dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Kalisat. Nah, untuk konten kali ini adalah konten tentang cerita aku naik kereta api Logawa. Tapi bukan bukan video yang khusus untuk trip gitu teman-teman, atau trip report, melainkan hanya video iseng aja, karena aku penasaran nih, kereta api Logawa ini kan sekarang kecepatannya maksimum itu adalah 120 km per jam. Nah, saat ini aku di stasiun Surabaya Gubeng, berada di ujung peron di sebelah utara teman-teman ya. Kalau ke arah sana, ke arah Surabaya Kota atau ke Surabaya Pasar Turi, atau bisa juga ke Sidotopo. Sedangkan sebaliknya ke sana, ke arah stasiun Wonokromo yang bercabang kemudian ke arah Banyuwangi maupun ke arah Yogyakarta, seperti itu ya. Nah, kereta api Logawa ini sudah terparkir di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Kalau kalian tanya lokomotifnya kemana, lokomotifnya nggak ada di ujung sini maupun di ujung sana ya. Kereta api Logawa dari Purwokerto ini tadi masuk di jalur 5, berhenti di jalur 5. Kemudian lokomotifnya dilepas, berangkat ke arah sana, ke arah utara, untuk diputar terlebih dahulu teman-teman. Nah, diputarnya itu keunikannya ya. Ini nanti kalau Logawa nih lokomotifnya pas nyampe tadi nggak sempat aku rekam ya, karena aku emang baru masuk ya. Nah, pas sampai di sini lihat lokomotifnya dilepas, dibawa ke arah Surabaya Kota maupun Sidotopo. Kemudian lokomotifnya diputar di jalur segitiga antara stasiun Surabaya Gubeng, Sidotopo dan Surabaya Kota. Kemudian lokomotifnya kembali dengan ujung pendek kembali dan digandeng di ujung sebelah sana untuk menarik ke Logawa ke arah Wonokromo sampai Banyuwangi, seperti itu teman-teman. Oh iya, BTW aku ada mau tunjukin sesuatu kalian nih, karena aku juga sekarang lagi lagi live lah, untuk live trip ini di aplikasi 168 Railway nih. Jadi gampangnya tuh kalau mau live track di sini. Karena aku tadi udah masukin input ke Logawa, jadi sini nih, tuh KA249 Logawa. Posisinya sekarang masih ada di sini di stasiun Surabaya Gubeng. Nih masih bener ya, posisinya di stasiun Surabaya Gubeng. Dan kalaupun kita lihat di browser, ini cocok ya berada di stasiun Surabaya Gubeng nih. Tuh, live GPS posisinya ada di stasiun Surabaya Gubeng. Sesuai jadwal ya. Keberangkatan untuk KA Logawa sendiri ini kemungkinan berapa ya? Aku tadi lupa lihat di tiket lagi ya. Tuh, posisinya ada di stasiun Surabaya Gubeng ya. Keretanya di sini. Mohon perhatian, hati-hati jalur 6. Jalur 6 bakal ada kereta apa nih? Oh, Sri Tanjung, tujuan Lempuyangan nih, Jogja. Ya, jadi kembali ke aplikasi ini. Jadi ini aku lagi live tracking menggunakan aplikasi 168 Railway. Ya. Keretanya masih belum berangkat. Oke, kita akan coba lihat kereta api Sri Tanjung dulu teman-teman kali ya. Kereta api Sri Tanjung dari Ketapang tujuan Lempuyangan ditarik lokomotif CC 201-7803 ya. Nah, ini kembali lagi teman-teman ke aplikasi tadi. Ini kita bisa sensus lokomotif di sini nih. Bentar ya, ini ya. Ini kan kereta api Sri Tanjung udah masuk nih harusnya ya. Ini bukan ya? Bener nih, ke Sri Tanjung nih. Tuh. Nah, kita bisa sensus lokomotifnya di sini. Tuh, lokomotifnya belum ada kan? Kita report. Nah, CC 201-7803. Tuh, keretanya udah berhenti ya. Kita report di sini. Salah. Ini B bagasi dong. CC 201-7803. Nah, ini. Tuh, kita report. Sukses.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Mohon perhatian, kami informasikan kembali yang saat ini tersedia di Nah, tuh udah teripot ya di sini ya. adalah kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Oke, tujuan Lempuyangan. Pada seluruh penumpang kereta api Sri Tanjung. Oke teman-teman, untuk lokomotif kereta api Logawa sudah terpasang dan terangkaikan. Sekarang saatnya kita masuk karena udah persiapan berangkat. Oke, kita akan masuk ke dalam kereta. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhenti di stasiun Bangil. Kita singgah di stasiun Bangil tepat waktu ya. Tadi padahal berangkatnya dari Surabaya Gubeng itu mengalami keterlambatan kurang lebih 5 menitan. Tapi ini sekarang masuk stasiun Bangil ini tepat. Dan sepertinya di sini kita akan bersilang dengan salah satu kereta api ya. Nggak tahu kereta apa nih, kita akan bersilang dengan kereta apa. Kita lihat aja sebentar lagi. Tapi yang jelas nanti setelah kita berangkat dari stasiun Bangil, setelah stasiun Bangil ini adalah stasiun Pasuruan. Nah, nanti di stasiun Pasuruan ini teman-teman, setelah stasiun Pasuruan sampai ke arah stasiun Leces, ini kereta api Logawa akan melaju dengan kecepatan maksimum atau top speednya itu adalah 120 km per jam. Meskipun mungkin pada kecepatan operasionalnya tidak sampai menyentuh 120, tapi mungkin akan mendekati ya. Bisa saja di angka 117, 118 mungkin ya. Kita lihat aja nanti. Atau mungkin mentoknya di 115 bisa jadi. Yang jelas top speednya adalah 120 km per jam. Seperti itu. Oke teman-teman, baru aja aku bilang tadi pas di stasiun Gubeng itu kita banyak sekali keunikan dari kereta api Logawa ini. Nah, ini keunikannya nih ya. Nih, aku tunjukin teman-teman nih. Kita bersilang dengan dua kereta sekaligus yang masuknya bersamaan teman-teman. Kalian bisa lihat nih di stasiun Bangil ya. Kita bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang Banyuwangi tujuan Cilacap, masuk di jalur 2. Tuh keretanya, tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini momen epic sih ini. Tuh, masuk jalur 2. Di jalur 4 ini juga sama nih, kereta api Jayabaya. Tuh. Tuh ya. Ini momen, duh, ini momen gimana ya ceritainnya ya. Tuh, masuknya barengan. Masuknya barengan, Cok. Sorry. Masuknya bisa barengan gitu ya, balapan ya, antara kereta api Wijaya Kusuma dan kereta api Jayabaya. Ini untuk kereta api Jayabaya menggunakan lokomotif CC 206-1383. Sedangkan untuk kereta api Wijaya Kusuma menggunakan lokomotif CC 206-1302. Barusan masinisnya turun teman-teman. Tuh, bersalaman antara masinis KA Wijaya Kusuma dan KA Jayabaya. Buset. Yang berangkat nih kayaknya KA Jayabaya dulu karena sinyalnya itu sudah menunjukkan hijau. Tuh, dari jalur 4. Ini juga sekaligus langka di stasiun Bangil. Karena apa? Karena jalur 4 stasiun Bangil ini sangat jarang sekali digunakan untuk kereta penumpang ya.
Itu. Masuknya bisa barengan gitu ya. Masinisnya tadi juga nyeletuk guyonan. Ini masinisnya yang sedang ngobrol ini. Ini ada celetukan guyonan tadi. Tak salip sih ya, artinya aku dahului ya. Tuh. Ya, untuk keajaibannya sudah berangkat menggunakan kereta kelas ekonomi New Generation Stainless Steel dan juga kereta eksekutif New Generation Stainless Steel buatan tahun 2024. Berangkat dari stasiun Bangil dari jalur nomor 4. Tuh kan, ini yang warna pink ungu keunguan ini yang kelas eksekutif New Generation ya teman-teman. Tapi Jayabaya dari stasiun Malang tujuan Jakarta Pasar Senen. Berarti yang ditahan Wijaya Kusumanya nih. Tapi kita kayaknya berangkat dulu nih, ntar lagi. Coba kita lihat sinyalnya sudah hijau atau belum ya, sinyal untuk kereta api Logawa. Oh, masih merah ternyata. Nggak kelihatan ya, masih merah ternyata, masih aman sih harusnya. Oke, untuk kereta Logawa, kereta api Logawa yang aku naik ini udah berangkat dari stasiun Bangil. Kereta api Wijaya Kusuma masih menunggu di jalur 2, menunggu aman dari stasiun Porong untuk kereta api Jayabaya. Ya, karena tadi kereta api Jayabaya berangkat terlebih dahulu, jadi harus menunggu peta jalan antara stasiun Bangil dan stasiun Porong aman terlebih dahulu, alias menunggu KA Jayabaya masuk stasiun Porong terlebih dahulu. Tuh. Bisa barengan gitu ya tadi masuknya ya. Oke. Oke, kita berbelok ke jalur yang sebelahnya lagi karena kita akan mengarah ke Banyuwangi. Nah, jalur yang sebelah kiri itu adalah jalur yang ke arah Malang, teman-teman. Itu.
teman-teman, kita sampai di stasiun Probolinggo. Tadi kita bisa lihat untuk kereta api Logawa melaju dengan kecepatan 120 km per jam ya, top speednya atau kecepatan maksimumnya. Keren, mantap. Nih suasana senja, sekarang pukul 16.52. Pukul 5 sore ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah tiba di stasiun Leces. Mungkin videonya aku akhiri di sini aja ya kali ya. Ini kereta api Logawa berhenti di stasiun Leces untuk bersilang dengan KA Pandalungan. Tapi kayaknya aku nggak bakal ngevideoin untuk KA Pandalungannya, karena aku juga udah capek banget mau istirahat teman-teman. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Jadi banyak cerita ya, dan keunikan-keunikan sendiri ketika naik kereta api Logawa, yang mungkin jarang didapat kalau kita naik kereta lain yang rutenya sama gitu ya. Nah, kereta api Logawa ini memang penuh dengan keunikan dan juga pasti ada sedikit drama-dramanya lah. Ya kalian tahu sendiri ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai selesai. See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.